Puji Tuhan, sidang jemaat Allah yang terkasih, Bapak Ibu sidang jemaat Allah yang sudah ada, yang sudah hadir di dalam tempat ibadah gereja kita GPD Sudirman. Haleluya. Selamat pagi, selamat kita kembali berjumpa di dalam pujian penyembahan hadirat Tuhan, di dalam ibadah yang akan kita naikkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Allah yang sudah menolong kita, Allah yang sudah membela setiap perkara-perkara kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu mungkin yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah GPD Sudirman secara online, mari sama-sama kita siapkan hati kita yang terbaik bagi Allah. Kita mau senangkan hati Tuhan. Kita hanya mau sembah Tuhan pada saat ini. Kita hanya mau puji Dia. Kita hanya mau menikmati hadirat Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di dalam ruang gereja, mari sama-sama. Sebelumnya kita akan datang berdoa, kita datang berlutut kepada Tuhan. Naikkan pujian penyembahan-Mu. Naikkan terima kasih kita kepada Tuhan. Ucapan syukur kita buat hari yang baru, hari yang baik, cuaca yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita mau sorak-sorai buat Allah kita. Naikkan penyembahan, ucapan syukur, terima kasih kepada Allah. Sebab kami mau katakan bahwa kami ada sampai dengan hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena cinta kasih-Mu ya Allah. Kami rindu cita kami hanya bagi Engkau ya Allah. Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami masih boleh ada, kami masih boleh hidup. Kami rindu bermazmur bagi Engkau Tuhan. Haleluya.
Biar hadirat-Mu Tuhan nyata atas kami, sidang jemaat Allah GPDI Sudirman Tuhan. Urapan-Mu turun atas kami, berkat-Mu ya Tuhan melingkupi kami. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, Yesus. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri sidang jemaat Allah. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan saat ini, kita hanya mau fokus sembah Tuhan. Kita hanya mau fokus senangkan hati Tuhan. Biar hadirat Allah terjadi di sini, terjadi di rumah Bapak Ibu masing-masing. Yesus bekerja bagi kita. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Haleluya. Kepada Tuhan yang ku sembah, hanya Yesus yang ku puja. Katakan hanya Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus. Sebab Dia, sebab
Engkau curahkan roh-Mu bagi kami, Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus, Engkau Allahku. Amin. Yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami kembali ke dalam bait kuduskan hati dan pikiran kami. Benar. Supaya kami boleh layak menampil di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Biarlah hadirat-Mu ada bersama-sama. Amin. Hadirat-Mu memberikan kami kekuatan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang ada bersama-sama kami pada pagi hari. Kami boleh merasakan lawatan kuasa Roh Haleluya. menyertai kami pada pagi hari ini. Haleluya. Kami yakin Tuhan, hanya Engkau ada di dalam kehidupan kami. Dan kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya kasih kemurahan Tuhan menyertai ibadah kami pagi hari ini. Mulai dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah kiranya hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Amin. Haleluya. Terima kasih. Pakai hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan pada pagi hari. Terima kasih. Urapi mereka dengan kuasa. Amin. Urapi mereka Tuhan dalam tutur kata bahasa mereka. Urapi mereka. Biarlah kiranya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Dan kami boleh pulang, kami dipuaskan dengan ibadah kami pada pagi hari. Dengan pujian dan penyembahan dan firman-Mu yang hidup. Amin. Menguatkan kami untuk menghadapi masalah-masalah di hadapan kami. Kami percaya Engkau Allah yang ada di dalam kehidupan kami, yang tetap menolong kami. Terima kasih Tuhan bagi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Engkau juga pakai mereka. Amin. Berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Amin. Tutur kata bahasanya, biarlah urapan kuasa Roh Kudus menyertai. Terima kasih Bapa dalam surga. Bagi saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir Tuhan, Engkau juga lawati mereka dengan kuasa Roh Kudus. Mampukan mereka Tuhan, kuatkan mereka Tuhan. Biar mereka juga boleh bersukacita dan mereka boleh diberkati oleh Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari. Yang sakit Tuhan, Engkau lawati dia dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan mereka. Mereka mempunyai damai, sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus,
serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk sidang jemaat Allah yang terkasih. Biarlah saat ini hanya kita mau bawa pujian kita, syukur kita kepada Tuhan. Hati yang bersuka cita. Oleh karena itu mari kita gak mau berdiam diri, kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Segala puji syukur. Yeah. Dia Allah yang layak kita puja, Dia Allah yang layak kita tinggikan, kita agungkan. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, sidang jemaat Allah. Oh, katakan bagi Tuhan, soraklah. Oh, soraklah. Haleluya,
jemaat Allah yang terkasih, di sorga nanti tiada kata yang lain selain kita bersorak. Haleluya, amin. Puji Tuhan, biarlah sorak-sorai kita naik di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mengubah setiap ratap kita menjadi tarian di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, amin. Kau ubah ratapku jadi tarian, kau ubah ratapku jadi tarian, kau bukakan kain kabungku, kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur, dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Lagi katakan, kau ubah ratapku jadi tarian, kau bukakan kain kabungku, kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur, dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Puji Tuhan, sidang jemaat Allah yang terkasih, kita akan mempersiapkan persembahan kita yang pertama, yang terbaik bagi Allah, dalam amplop berwarna coklat yang telah dibagikan pada saat kita masuk ke dalam ruang ibadah. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh memberikan persembahan yang pertama via transfer melalui rekening bendahara gereja Ibu Elsia Priscilla. Nomor rekening sudah ada di dalam monitor yang Bapak Ibu lihat di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Mari sebelumnya saya panggil para pelayan kolektan untuk boleh maju ke depan, dan kita akan tundukkan kepala kita untuk kita datang berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Mulyadi boleh pimpin kita di dalam doa untuk persembahan. Haleluya. Terima kasih ya Bapak atas segala kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Jika pada siang hari ini Tuhan Yesus kami boleh berkumpul kembali Tuhan dalam ibadah raya ini Tuhan, kami memuji menyembah nama-Mu Tuhan, dan saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, di mana Tuhan Kau telah memberkati kami Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan, apa yang kami persembahkan Tuhan, kami lakukan dengan penuh sukacita Tuhan Yesus, dan itu menjadi berkat bagi kita semua, bagi Engkau dan bagi kami semua ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari berikan yang terbaik bagi Allah kita yang luar biasa. Kau ubah ratapku menjadi tarian, amin. Yes. Oh, oh. Kau ubah ratapku jadi tarian, kau berikan sukacita,
bersyukur padamu selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Puji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sidang jemaat Allah yang terkasih, kita akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, mari sama-sama kita juga bangkit berdiri. Kita akan disirami, kita akan dikuatkan, kita akan mendapatkan jawaban melalui firman Allah yang hidup yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Haleluya, Yesus. Amin Tuhan Yesus. Sebab mujizat Allah tidak pernah berubah bagi setiap kita yang berharap, percaya, berserah kepada Tuhan. Mujizat dan perkaranya masih ada sampai dengan saat ini, dan Dia berlaku bagi kita. Setiap anak-anak Tuhan yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya ada mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari katakan dengan iman kita, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya akan jadi bagi kami.
sidang jemaat Allah yang terkasih, mari biarlah pujian penyembahan kita naik di hadapan Tuhan. Benar-benar kita berharap hanya kepada Tuhan yang mampu melakukan setiap mujizat yang besar di dalam hidup kita. Haleluya, Yesus. Selama ku menyembahmu, ku percaya ada mujizat masih terjadi. Katakan sidang jemaat Allah. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ada mujizat setiap hari. Selama ku ada mujizat, ada mujizat setiap hari. Katakan dengan iman kita, ada mujizat setiap Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Pagi ini kembali kami boleh memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Bapa, kiranya segala pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu boleh menjadi dupa dan berkenan di hadapan-Mu. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami hendak diberkati, kami hendak dibentuk, kami hendak dihajar dan dinasehati melalui kebenaran firman Tuhan siang ini. Mari Tuhan, kami sudah siapkan hati kami, pendengaran kami ya Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami Tuhan untuk menerima berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Urapi akan hamba-Mu. Urapi Bapak kembali yang sebentar hendak melayani kebenaran firman-Mu siang ini. Urapi
dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar semua yang disampaikan Tuhan boleh benar, kami boleh mengerti, memahami dan melakukan setiap kehendak-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kalau ada kuasa kegelapan yang mengganggu konsentrasi kami di dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin pemberitaan firman Tuhan siang ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Dan tema pada pagi hari ini adalah kita akan belajar tentang pikirkanlah semua yang diajarkan oleh firman Allah. Sekali lagi tema pada pagi hari ini adalah pikirkanlah semua yang diajarkan firman Allah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita buka Alkitab kita baca satu kebenaran yang terambil di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Karena hanya satu ayat jadi saya rindu kita baca bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat semua kita akan baca bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat ini adalah salah satu nasihat terakhir dari Rasul Paulus kepada Euodia dan Sintike di Filipi. Dan ini juga menjadi nasihat buat kita jemaat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Di mana Alkitab sudah berkata jauh hari, ribuan tahun yang lampau agar kita untuk memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hari-hari ini saya tahu setiap manusia dihantui dengan berbagai macam pikiran. Ya. Sejak dari pandemi COVID-19 tahun 2020 bulan Maret, manusia dihantui dengan berbagai macam pikiran. Pikiran takut jika terserang dengan COVID-19. Pikiran takut jika rumah tangga ekonomi terganggu di masa pandemi. Pikiran terganggu dengan anak-anak tidak bisa sekolah karena harus belajar dari rumah. Dan banyak pikiran-pikiran manusia yang terhantui di akhir-akhir zaman ini. Itu sebabnya firman Allah sudah berkata jauh hari, ya, pikirkan semua yang diajarkan firman Allah. Pikirkan semua yang diajarkan firman Allah. Musuh utama kita manusia apa, saudara? Apa musuh utama manusia? Musuh utama manusia adalah pikiran. Kalau pikiran kita tidak baik, ya, maka akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Karena pikiran manusia itu yang akan membawa kita untuk melakukan perbuatan kita. Dan perbuatan kita itulah yang akan membawa kita kepada kebiasaan-kebiasaan kita.
Dan kebiasaan-kebiasaan kita itulah manusia yang akan membentuk karakter kita. Ilmu pengetahuan mencatat dua hal, yaitu pikiran yang positif dan pikiran yang negatif. Tetapi Alkitab sudah jauh lampau berkata tentang hal ini. Karena kalau pikiran manusia itu dikuasai oleh hal-hal yang negatif, maka ilmu kedokteran berkata dia akan memproduksi salah satu hormon yang akan menghasilkan satu hormon dan membuat tubuh kita ini menjadi tidak baik, mempengaruhi seluruh metabolisme tubuh kita. Dan begitupun kalau kita memiliki pikiran yang positif. Ilmu kedokteran mencatat bahwa ketika kita memiliki pikiran yang positif, maka akan menghasilkan, mengeluarkan satu hormon yang akan menginfluence tubuh kita menjadi lebih baik. Metabolisme tubuhnya menjadi baik. Dan ini ternyata sudah dikatakan Alkitab ribuan tahun yang lampau, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini manusia sedang dihantui dengan berbagai macam ketakutan dan kekhawatiran yang dimulai dari pikiran. Pikiran menentukan perbuatan menentukan kebiasaan akan membentuk karakter kita. Dan karakter itulah yang akan menentukan masa depan kita. Apa kita menjadi seorang pemenang atau more than conqueror, lebih dari pemenang kata Alkitab, atau kita menjadi pecundang. Dimulai dari pikiran. Dan kalau kita kembali kepada kebenaran firman Allah, itu sudah tercatat ribuan tahun yang lampau. Allah sudah menuntun umatnya agar pikirkanlah semuanya itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dengan kata lain, di luar daripada hal-hal yang dikatakan oleh Alkitab, jangan kita pikirkan. Salah satu murid Tuhan yang memiliki pikiran yang negatif, yang tidak baik, kita lihat di dalam Lukas pasal 22 ayat 4. Lukas pasal 22 ayat 4. Tolong LCD. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus. Jadi 2000 tahun yang lampau salah seorang murid Tuhan memiliki pikiran yang tidak baik, memiliki pikiran yang negatif, pergi berunding dengan imam-imam kepala, berunding berpikir untuk hal-hal yang negatif, bagaimana menyerahkan Yesus. Dimulai dari pikiran dan akhirnya terjun ke dalam perbuatannya. Bertemu dengan imam-imam, mengatur segala sesuatu, rencana untuk menyerahkan Yesus. Itu sebabnya Alkitab juga mengingatkan kita di dalam Roma pasal 8 ayat 5 dan 6. Roma pasal 8 ayat 5-6 kita lihat. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Alkitab sudah ingatkan ribuan tahun yang lampau. Mereka yang memikirkan hal-hal yang bukan dari roh, mereka yang hidup menurut daging. Dan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi semua dimulai dari pikiran.
Sebentar kita akan lihat nasihat firman Allah dalam hal ini. Mari kita lihat nasihat firman Allah dalam hal pikiran. Yang pertama, Alkitab berkata, jangan berpikir negatif. Jangan berpikir negatif. Kita baca di dalam kitab Ayub pasal 3 ayat 25 sampai 26. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Ayub pasal 3 ayat 25-26. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ke depan untuk mempersingkat waktu. Kita baca bersama, 2, 3. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayat 26. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara baca kuat-kuat firman Allah ini, dia akan merasuk di dalam tubuhmu supaya engkau ingat betul firman Allah. Jadi nomor 1 nasihat firman Allah dalam hal pikiranmu. 1, Bapak Ibu Saudara jangan berpikir negatif. Karena firman Allah berkata yang engkau takutkan itulah yang menimpamu. Ada banyak orang-orang berpikir takut tidak bisa bayar kontrakan, takut tidak bisa bayar anak sekolah, takut tidak bisa membiayai hidup, takut tidak bisa diterima pekerjaannya, takut. Dan Alkitab sudah berkata ribuan tahun yang lampau, yang kau takutkan itulah yang menimpamu. Dan yang kau cemaskan itulah yang mendatangimu. Jangan-jangan kita tidak bisa tutup akhir tahun dengan baik. Jangan-jangan kita tidak bisa berkumpul satu dengan yang lain karena begini dan karena begitu. Sehingga Bapak Ibu Saudara berkata Alkitab ayat 26, aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Berapa banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya hari-hari ini yang tidak bisa mendapat istirahat tetapi kegelisahan. Tolong tampilkan ayatnya. Tetapi kegelisahanlah yang timbul. Tidak bisa tidur karena berpikir ini. Tidak bisa istirahat karena berpikir begini. Kelihatan sepele, tetapi ketika engkau berpikir negatif, maka itu akan menginfluence seluruh tubuhmu. Dan metabolisme tubuhmu sehingga dia tidak bekerja dengan baik. Dia tidak bekerja dengan benar karena ilmu kedokteran berkata akan menghasilkan satu hormon yang bisa membuat tubuh kita jadi tidak sehat. Dan Alkitab sudah tulis itu. Apa yang Bapak Ibu Saudara takutkan pada hari-hari ini? Kita belajar dari firman Allah. Saya akan bawa Anda semua untuk kembali back to the Bible. Kembali kepada kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Supaya engkau hidup merdeka dan engkau berjalan melihat kemuliaan Allah dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Jadi Alkitab sudah ingatkan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi jangan berpikir negatif, katakan amin. Katakan amin. Jangan terlalu malas jadi orang Kristen untuk berkata amin. Karena perkataanmu sebentar sesuai firman Allah akan menentukan masa depanmu. Kita akan lihat sebentar. Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tolong cepat LCD. Amsal 24 pasal 10, ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi pada masa-masa kesesakan, ketika manusia mengalami masa-masa kesesakan, pergumulan, pencobaan, tantangan dan lain sebagainya, ketika dia tidak berharap dan bersandar kepada Tuhan, Alkitab berkata kecillah kekuatanmu. Orang-orang yang no hopes, orang-orang yang tidak memiliki pengharapan seperti ini kata Alkitab. Tawar hati, berpikir negatif. Kalau bahasa saya pribadi, orang
berpikir negatif itu saya mau katakan sama saja dengan tidak percaya Tuhan. Sebentar akan saya buktikan dalam firman Allah. Kalau kita tawar hati pada masa kesesakan, sesungguhnya kita tidak sedang mempercayai Allah. Itu sebabnya Alkitab dengan tegas, jangan berpikir negatif. Yang percaya katakan amin. Kita lihat contoh di dalam 1 Samuel 17 ayat 10 sampai 11. Kita baca 1 Samuel 17 ayat 10 sampai 11. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka apa Bapak Ibu Saudara? Maka cemas. Ketika Saul mendengar bahwa bangsa Filistin menantang bangsa Israel, maka cemaslah hati Saul dan semua bangsa Israel dan sangat ketakutan. Alkitab berkata ketika kita cemas, ketika kita takut, itu menjadi tawar hati, maka kecillah kekuatan kita, maka kecillah keyakinan kita. Ilmu kedokteran berkata ketika kita cemas, ketika kita takut, maka itu akan menginfluence seluruh metabolisme tubuh, maka timbullah segala macam gejala-gejala berbagai penyakit. Saul cemas. Kita lihat dalam ayat 33, 1 Samuel 17 ayat 33. Ini orang-orang yang berpikir negatif. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Bapak Ibu lihat Saul berkata tidak mungkin, pikirannya negative thinking. Ketika Daud mendengar bahwa bangsa Israel dihina, diolok dan ditantang oleh bangsa Filistin, maka Daud memberanikan diri berkata kepada Saul untuk dia melawan bangsa Filistin, jagoan bangsa Filistin. Tetapi Saul berkata tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Orang-orang yang berpikiran negatif, orang-orang yang berpikir negatif selalu berkata tidak mungkin, tidak mungkin. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau berada di dalam posisi kelompok orang-orang yang berpikir negatif, pasti juga engkau akan berpikir sama dengan Saul dan selalu berkata tidak mungkin, tidak mungkin. Dan orang-orang seperti ini tercatat dalam Alkitab tidak pernah mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Orang-orang yang berpikir negatif tidak akan pernah melihat mujizat Allah, tidak akan pernah mengalami berkat Allah yang abundantly, yang luar biasa, yang extraordinary. Dan ini ada ditulis Alkitab, orang-orang yang berpikir negatif. Orang-orang yang selalu belum berperang sudah ketakutan, sudah takut, sudah cemas. Dan banyak orang-orang Kristen akhir zaman demikian. Ketakutan menghadapi hidup ini. Berpikir negatif tentang kehidupannya. Bahkan memvonis dirinya sendiri, aku tidak mampu melakukan ini, aku tidak mampu melakukan ini, tidak mungkin aku begini, tidak mungkin karena aku miskin, aku hanya sekolah rendah, aku tidak memiliki pengalaman, aku tidak bekerja di perusahaan yang besar, jadi tidak mungkin dan tidak mungkin, selalu memvonis dirinya. Dan saya mau katakan orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah melihat mujizat dan kemuliaan Allah. Keluar dari situ, out of the box. Lakukan firman Allah. Sebentar kita akan lihat bagaimana Allah memberkati orang-orang yang memiliki sesuatu yang Tuhan kehendaki.
Nah, ini contoh orang-orang yang berpikir negatif. Jadi firman Allah sudah jauh-jauh hari sampaikan. Itu sebabnya Filipi katakan, pikirkanlah semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Rencana-rencana yang indah, yang luar biasa, pikirkan. Yang baik pikirkan, semua. Jangan belum buat sesuatu yang baik, Bapak Ibu dalam kehidupanmu tidak memiliki program rencana yang baik. Semua sudah memiliki ketakutan, kecemasan. Tapi siang hari ini kita akan diajar oleh Roh Kudus untuk belajar mengandalkan Tuhan, katakan amin. Jadi itu nasihat firman Allah yang pertama, jangan berpikir negatif. Sekarang kita lihat nasihat yang kedua. Nasihat yang kedua adalah, tolong ditampilkan, berpikirlah positif dan percaya kepada Tuhan. Mana ini gambarnya? Ya. Berpikirlah positif dan percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah jangan berpikir negatif. Yang kedua, berpikirlah positif dan percaya kepada Tuhan. Berpikir positif dan percaya kepada Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Itu harus berjalan seiring. Kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Ini contoh orang yang berpikir positif dan percaya kepada Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Kita baca sama-sama saja ya. 1 Samuel 17 ayat 45 kita mulai 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, ayat 46. Empat puluh tujuh terakhir. Iya, ayat 47 tetap tampilkan. Saya mau tanya, waktu Daud berkata kepada orang Filistin dari ayat 45, tampilkan dulu sebentar ayat 45. Dari ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku, dan seterusnya. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, apakah Daud sudah memenangkan pertempuran melawan bangsa Filistin? Belum. Dan inilah contoh orang-orang yang berpikir positif dan percaya kepada Tuhan. Perkataannya menentukan masa depannya. Perkataannya menentukan perbuatan tindakannya. Bisakah hari ini Bapak Ibu Saudara ketika engkau menghadapi persoalan, pergumulan, masalah dalam hidupmu dan engkau belum menang, belum mendapat jawaban doa dari Tuhan. Tetapi engkau dapat berkata perkataan orang-orang yang beriman kepada anak Allah yang hidup seperti Daud. Bahwa aku akan menyelesaikan seluruh persoalan, pergumulan dalam hidupku karena Tuhan beserta denganku. Aku akan memenangkan setiap pertempuran, masalah dalam hidupku, pekerjaanku, karirku, bisnisku, karena Tuhan beserta dengan aku.
Ini perkataan yang menentukan masa depan yang dikatakan oleh orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang memiliki pikiran positif dan percaya kepada Tuhan. Bukan orang-orang yang begitu ngadepin masalah, tidak mungkin. Tidak mungkin kita buat ini, tidak bisa kita buat ini. Saya kan miskin, saya kan susah. Tidak ada orang-orang yang dipakai Tuhan berbicara perkataan seperti itu, tidak ada. Perkataan Daud menentukan masa depannya. Daud belum menang, belum mengalahkan Goliat, bangsa Israel belum menang, tetapi perkataannya, lihat, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Kenapa? Karena Daud yakin dalam ayat 47, tolong tampilkan dengan cepat. Ayat 47 dikatakan, sebab di tangan siapa? Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi kalau Bapak Ibu mau berhasil bukan di tangan engkau, bukan karena engkau berhasil kerja dari pagi sampai pagi, kerja dari malam sampai malam, kerja 24 jam, bukan, karena kemenangan ada di dalam tangan Tuhan. Karena berkat keberhasilan, kekayaan itu ada dalam tangan Tuhan. Diberkatilah orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Bukan karena kerja keras dari pagi sampai pagi, malam sampai malam. Daud katakan itu, perkataannya menentukan masa depannya. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan lihatlah orang yang berpikir positif dan percaya kepada Tuhan. Dia genggam masa depan. Karena masa depan itu sungguh ada. Karena Tuhanlah yang menentukan masa depan orang-orang benar. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Jadi mulai hari ini berpikirlah positif dan percaya kepada Tuhan. Perkataanmu menentukan. Tuhan, aku akan tutup akhir tahun 2021 dengan segala macam kemenangan di dalam Engkau. Kemenangan dalam keluargaku, kemenangan dalam usahaku, kemenangan dalam bisnisku, kemenangan dalam karirku. Dan aku akan menatap dan menata hari depan. Di tahun 2022 berjalan bersama Tuhan. Akan aku diberkati seperti doa Yabes. Perluas daerahku Tuhan. Amin. Berpikirlah seperti itu. Jangan berpikir yang kecil-kecil. Berpikirlah seperti itu. Goliat adalah simbol daripada bangsa Filistin. Kebesaran Goliat adalah lambang dari kekuatan bangsa Filistin. Saya kasih contoh sederhana. Kalau misalnya saya manusia masyarakat biasa, misalnya nih saya ingin menguasai satu daerah. Contohlah ini dunia seperti dunia apa ya, kayak ya seperti kayak preman atau apa ya, contoh ini sekedar contoh saja. Ketika seseorang ingin menguasai satu daerah, kita nggak perlu buang-buang waktu ribut dengan semua orang yang ada di daerah situ, nggak perlu. Nggak perlu. Tapi kita cari saja siapa jagoan di situ. Siapa yang paling hebat di daerah situ. Kita tantang, kita pegang. Kita kalahkan dia, maka satu daerah itu akan bertekuk lutut kepada kita. Bangsa Filistin simbolnya adalah Goliat. Ketika Goliat jatuh di tangan Daud, maka selesai sudah. Semua lari terbirit-birit takut. Jadi anak Tuhan, orang percaya, orang benar, kita harus berjalan bersama dan disertai oleh Tuhan. Amin. Sumber kegagalan manusia itu adalah iblis. Iblis yang memanipulasi segala keadaan dan situasi. Iblis yang memanipulasi segala kondisi-kondisi. Tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan dan kita pegang itu, kita kalahkan itu. Kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa kutuk kemiskinan,
Segala kuasa-kuasa ketidakmampuan kita ikat, kita patahkan di dalam nama Yesus. Maka kita sedang mengambil alih segala sesuatu. Kita berjalan bersama Dia. Seperti Daud berkata, aku mendatangi engkau di dalam nama Tuhan semesta alam. Contoh yang kedua kita lihat dalam Bilangan 13 ayat 30. Bagaimana orang-orang yang diberkati, orang yang berpikir positif dan percaya kepada Tuhan. Sekali lagi berpikir positif dan percaya kepada Tuhan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kalau engkau hanya berpikir positif dan tidak percaya kepada Tuhan, itu menjadi timpang dan tidak akan tergenapi. Bilangan 13 ayat 30 berkata, dan bagaimana ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bapak, Ibu, Saudara, waktu Kaleb berkata ini, apakah Kaleb sudah mengalahkan bangsa itu? Belum. Belum kan? Tapi kita dapati lagi rahasianya pagi ini. Orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang mau diberkati oleh Tuhan, perkataannya menentukan masa depannya. Perkataannya belum berperang, belum menang, dia sudah mengklaim kita pasti akan mengalahkannya. Catat baik-baik dan garis bawahi kata pasti. Kaleb tidak berkata mudah-mudahan kita akan menang. Mudah-mudahan kita akan menguasai tender itu, proyek itu, mudah-mudahan. Bahasa orang yang diberkati Tuhan, perkataannya menentukan masa depannya. Karena bahasanya adalah bahasa iman. Amin. Kita pasti akan mengalahkannya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Itu bahasa orang yang diberkati Tuhan. Nah, itu sebabnya kita belajar rahasia Allah. Berpikir positif dan percaya kepada Tuhan itu satu kekuatan yang luar biasa. Yang Tuhan berikan. Tadi Daud berkata demikian, Kaleb pun berkata demikian. Belum berperang tapi mereka sudah mengklaim kita pasti akan mengalahkannya. Satu lagi saya kasih contoh dalam ayat, dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan, nah lihat, selalu orang yang diberkati Tuhan itu percaya Tuhan, melibatkan Tuhan sepenuhnya. Dan dikatakan jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri ini dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9. Hanya janganlah memberontak. Orang yang diberkati Tuhan itu dia tahu, dia tidak memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis. Haleluya. Perkataan orang yang diberkati Tuhan itu keren. Lihat dong, kata-kata sebab mereka akan kita telan habis, belum perang. Belum memenangkan tapi sudah berkata kita akan telan habis. Ngeri kalau kita lihat bagaimana Tuhan menyertai orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara disertai Tuhan, orang ngeri ngelihat kita, bukan ngeri karena apa? Karena ada kuasa Allah yang menyertai kita di dalam kehidupan kita. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Lihat baik-baik. Sedang Tuhan apa? Menyertai kita. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lihat orang-orang yang diberkati dan disertai Tuhan. Yosua dan Kaleb belum merebut negeri itu, belum. Tapi perkataannya menentukan masa depannya. Dan perkatakan itu dari sekarang sebelum kita masuk tahun 2022. Yang percaya kepada Tuhan berikan kemuliaan buat Tuhan.
Mulai perkatakan firman itu, mulai dari sekarang. Tidak main-main. Perkataannya tidak main-main. Kita akan telan habis karena Tuhan sedang menyertai kita. Satu komitmen dan iman yang luar biasa. Apa persoalan Bapak Ibu Saudara di akhir tahun 2021 ini? Bisakah dan mampukah kita mulai berkata dan memperkatakan firman dalam hidup kita seperti orang-orang yang akan menentukan masa depan kita? Karena perkataan itu mengandung iman, percaya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Kita belum masuk di tahun 2022, kita belum menaklukkan tahun 2022, tapi kita bisa berkata dan menentukan masa depan tahun 2022 bersama dengan Tuhan. Kita cakap dan menanggung dan menyelesaikan seluruh persoalan yang ada di depan nanti. Itu bahasa yang menentukan, dimulai dari pikiran. Itu bahasa iman. Bahasa iman memiliki dimensi. Dimensi itu artinya ukuran. Itu sebabnya Alkitab berkata, kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, itu bicara tentang dimensi, itu bicara tentang ukuran. Kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka engkau sanggup memindahkan gunung ini. Artinya, persoalan, pergumulan, masalah sebesar apapun ketika engkau memiliki iman yang standar sesuai dengan kehendak Allah, maka tidak akan ada persoalan yang bisa mengganggu hidupmu. Amin. Semua akan terselesaikan oleh penyertaan Tuhan. Semua akan terselesaikan oleh pembelaan Tuhan sehingga semua jemaat tahu bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Perkataan kita menentukan masa depan kita. Mulailah berpikir positif dan percaya kepada Tuhan. Dan perkatakanlah seperti yang firman Allah katakan. Jangan berkata seperti Saul. Tidak mungkin. Om, tahun depan aku tidak mungkin beli rumah. Tahun depan aku tidak mungkin beli mobil, beli motor, enggak mungkin. Selama Anda bicara tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, berarti saudara tidak mempercayai Allah. Dan kau tidak akan pernah melihat mujizat Allah dan kemuliaan Allah dalam hidupmu. Keluar dari situ. Out of the box. Keluar dari situ. Tiru orang-orang yang diberkati Tuhan. Perkataanmu menentukan masa depanmu. Saudara mau diberkati Tuhan? Mau diberkati Tuhan? Mulailah hari ini berpikir positif dan percaya kepada Tuhan. Tentukan masa depanmu dari perkataanmu dan imanmu kepada anak Allah yang hidup itu. Karena dia tidak bisa dibatasi oleh situasi dan kondisi apapun. Dan dia yang akan menyertai kita. Amin. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa yang menyertai engkau terlalu besar. Yang menyertaimu itu terlalu besar. Terlalu kecil kalau dibandingkan dengan persoalan hidupmu. Terlalu kecil kalau dibandingkan dengan masalah hidupmu. Terlalu kecil. Jangan tempatkan dia seperti murid-murid menempatkan Tuhan di buritan. Jangan. Taruh dia di tempat yang paling spesial. Di VVIP dalam hidupmu. Jangan pernah mau bergerak dan berjalan tanpa Tuhan. Itu artinya dalam hidup kita. Kita menempatkan Tuhan skala prioritas dalam hidup kita. Karena dialah yang menentukan segala-galanya. Dialah yang menentukan pertempuran. Dialah yang akan menentukan apakah kita akan menang atau tidak. Bukan karena dari kekuatan kita, bukan. Alkitab berkata Tuhan memberkati orang yang dicintainya. Yaitu orang-orang yang diberkati umat Tuhan pada saat tidur. Belajarlah dari orang-orang yang berpikir negatif dan percaya kepada Tuhan. Jadi dua hal yang Alkitab katakan tentang berpikir. Jangan berpikir negatif.
Yang kedua, berpikirlah positif dan percaya kepada Tuhan. Saya ulangi, nasihat firman Allah dalam hal pikiran. Yang pertama, katakan kuat-kuat. Yang kedua, iya. Sekarang kita akan tutup dengan dampak dari berpikir negatif dan berpikir positif. Yang pertama, dampak negatif kita lihat dalam Bilangan 14 ayat 36 sampai 37. Mungkin kita berpikir tidak ada dampaknya secara signifikan. Saya mau katakan bahwa Alkitab sudah tulis ini dan sampaikan kepada kita. Bilangan 14 ayat 36 sampai 37. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu. Perhatikan, menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut. Jadi orang-orang yang disuruh oleh Musa itu pulang, menyebarkan perkataan-perkataan yang negatif sehingga umat itu bersungut-sungut kepada Musa dan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Ya. Dampak negatifnya apa? Ayat 37. Orang-orang itu mati kena apa? Jadi Tuhan gak main-main. Tuhan gak suka dengan orang-orang yang mulutnya busuk, yang tidak berpikir, yang suka berpikir negatif. Orang-orang itu semua mati kena tulah di hadapan Tuhan. Jadi jangan berpikir negatif itu apa? Itu berpikir negatif itu tidak sesuai dengan firman Allah. Stop. Mati akhirnya mereka semua. Tapi kita lihat dampak dari berpikir positif serta mempercayai Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 50 sampai 51. 1 Samuel 17 ayat 50 sampai 51. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Saudara lihat. Jadi waktu Saul berkata, tidak mungkin engkau dapat mengalahkan Goliat, maka di sini dibuktikan bahwa Daud mengalahkan Goliat tertulis dan tercatat dalam firman Allah tanpa pedang di tangan. Dan itu terjadi semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Ayat 51. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Simbol dari kekuatan bangsa Filistin telah mati di tangan Daud. Ketika Daud percaya bahwa dia mendatangi Goliat dengan nama Tuhan semesta alam, maka Allah beserta dengan dia. Dan buktinya bahwa dampaknya Daud menang mengalahkan Goliat. Saya mau katakan ketika Bapak Ibu Saudara memiliki pikiran yang positif dan percaya kepada Tuhan, tidak ada satu persoalan pun, tidak ada satu masalah pun, tidak ada satu pergumulan pun yang tidak bisa engkau selesaikan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Dan mulai perkatakan itu dalam hatimu. Karena ada Tuhan yang beserta dan menyertai aku. Dan yang menyertai aku ini terlalu besar. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus ada di tempat ini. Dia siap melawat pribadi lepas pribadi. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau mulai mengubah cara-cara berpikir kita yang salah di masa lampau. Cara-cara berkata kita yang salah di masa lampau. Di mana cara-cara berpikir dan cara-cara berkata yang salah yang tidak mendatangkan berkat bagi hidup kita. Kita mau tinggalkan. Kita mau berpikir dan berbicara dengan gayanya Tuhan, dengan kehendaknya Tuhan, dengan gayanya firman Allah, sebagaimana Tuhan telah
memberkati orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Perkataan mereka menentukan masa depan mereka. Well dan Singers akan pimpin kita dalam penyembahan dengan satu pujian, betapa hebat kuasanya. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita yang percaya. Sesuai, nyanyikan pujian ini dengan iman sungguh kepada Tuhan. Buka hatimu, angkat suaramu kepada Dia. Betapa hebat kuasa. Dari awal kita katakan betapa hebat kuasanya. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan. Mari angkat tanganmu dan sembah Dia, katakan betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin, haleluya. Betapa hebat kuasanya, betapa hebat kuasanya bagi kita. Amin. Bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Betapa, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Perkatakan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Perkatakan kebesaran Tuhan dalam hidupmu. Perkatakan firman Allah di dalam hidupmu. Karena perkataanmu di dalam keyakinanmu kepada Tuhanlah yang akan menentukan masa depanmu. Sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan betapa, betapa hebat kuasanya bagi kita. Tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan. Dia besar, Dia berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Betapa hebat kuasa. Sekali lagi katakan betapa hebat.
betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Bagi kita sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi katakan betapa hebat kuasa-Nya. Dan saya undang Ibu Elsie untuk maju ke depan berdoa. Hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang heran, ajaib dan perkasa Tuhan. Itu sebabnya pada saat ini Tuhan, kami akan memberkatakan iman kami Bapa. Kami yang saat ini lemah, kami sudah dikuatkan. Amen. Kami yang saat ini sakit, Engkau sudah sembuhkan. Amen. Kami yang saat ini berkekurangan, Engkau sudah beri kami kelimpahan. Amen. Kami yang Tuhan Yesus saat ini merasa susah, Engkau sudah hiburkan Bapa. Engkau berikan mujizat demi mujizat-Mu bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Dan kami terima siang ini kemenangan itu Amen. Tuhan. Dalam Sebab nama Engkau Yesus. Allah yang penuh kemenangan, Allah yang luar biasa Tuhan. Amen. Dan kami terima bagian itu Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Amen. Kami takut akan Engkau. Dan Tuhan sesuai firman-Mu Tuhan. Haleluya. Itu mujizat kuasa-Mu menjadi bagian kami siang ini Tuhan. Kami dipulihkan, kami diberkati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Bapak buat anugerah-Mu, buat kasih sayang-Mu bagi kami. Tidak pernah berhenti sedetik pun Bapak. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman-Mu Bapak. Biar itu Tuhan terus menjadi pegangan kami. Kami boleh terus berpikir positif. Kami terus berpikir buat hal-hal yang baik Tuhan. Hal-hal yang manis Tuhan. Karena supaya kami boleh berkenan kepadamu Bapa. Kami boleh berjalan bersamamu. Menikmati hari-hari kami bersamamu. Melihat mujizat demi mujizat terjadi. Karena itu bagian kami anak-anak-Mu Tuhan. Perkara-perkara besar menjadi bagian kami. Karena kami punya Allah yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu Bapa yang memberikan firman-Mu. Pakai hari-hari hidupnya Bapa. Setiap hari Engkau berkati dia. Berikan kesehatan, kekuatan, urapan baru setiap hari ada. Visi-visi yang baik daripada-Mu. Hikmat akan beri kebijaksanaan bijaksana sebagai gembala Tuhan Yesus. Engkau limpahkan bagi dia Tuhan Yesus senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala senior kami Tuhan. Juga beri kesehatan, kekuatan senantiasa. Keluarga pastori seluruhnya Engkau berkati Tuhan. Dan kami seluruh keluarga besar juga jemaat-Mu Engkau berkati. Segala kemuliaan hormat bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari sedang jemaat Allah yang sudah diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang hebat, yang luar biasa, yang sudah menyertai, yang sudah memberkati kita pada siang hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala Sidang yang sudah menjadi perpanjangan Tuhan, menjadikan kita kuat, jemaat-jemaat yang kuat, jemaat-jemaat yang selalu semangat berpikir positif di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya membuka waktu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Sidang Jemaat Allah yang terkasih bisa dimasukkan ke dalam amplop berwarna putih yang tadi juga sudah diterima.
Dan Bapak Ibu yang ingin memberikan persepuluhan dapat langsung maju dan memasukkan ke dalam kotak berwarna coklat. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah yang ingin memberikan persembahan juga mari lakukan transfer kepada Bendahara Gereja Ibu Elsie Priscilla ke nomor rekening yang sudah ada di layar monitor Bapak Ibu sidang jemaat Allah yang terkasih. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala kita akan datang berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi siang hari ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya hadirat Tuhan ada di atas pujian penyembahan kami. Kami juga telah mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan yang menjaga kami agar senantiasa berpikir positif, senantiasa memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Biarkan firman Tuhan yang kami dengar boleh semakin mendewasakan kami dalam rohani. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami yang kedua maupun milik Tuhan yang dikembalikan. Roh Kudus tilik hati dan pikiran setiap kami yang ada ya Tuhan, biar kiranya kami boleh memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari memberikan dengan sukacita. Kami tim Bani Asaf yang ada akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Mari sama-sama kita katakan, amen. Keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati
jemaat Allah, Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tibalah kita di penghujung ibadah kita. Biarlah kita terus menaikkan ucapan syukur terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah memberkati kita, yang sudah menyertai kita, yang selalu ada dimanapun kita ada. Mari berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Katakan kepada Allah, segala kemuliaan hanya punya Engkau Haleluya, haleluya. Allah Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kalau Kau beri kekuatan, kemampuan kepada kami semua yang hadir pada hari ini untuk membesarkan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh beribadah dengan kuasa kasih daripada-Mu. Kami tahu ya Tuhan, setiap orang yang hadir beribadah, membesarkan, memuliakan nama-Mu, Kau akan berkati dengan kuasa kasih daripada-Mu ya Tuhan. Rumah-rumah tangga kami akan Kau berkati dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan, yang sudah kami disampaikan oleh gembala ya Tuhan, dan Kau berkati gembala sidang dengan kuasa kasih daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah pekerjaannya membesarkan memuliakan nama-Mu, hari demi hari akan menjadi demikian kuasa-Mu bersama dia ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ya Tuhan seluruh keluarganya, Kau berkati seluruh keluarganya dengan kuasa kasih daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berikan jalan kepada kami, kekuatan bagi kami semua untuk pada hari-hari yang akan datang kami boleh tetap beribadah di sini ya Tuhan. Kau tetap beri kekuatan, kemampuan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami akan tetap boleh beribadah di sini dengan kuat kuasa daripada-Mu dan penuh kedamaian dari yang Kau berikan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan ya Tuhan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Para pemimpin kami, pemimpin bangsa kami ya Tuhan, Kau berkati
berikan jalan yang terbaik, pikiran yang terbaik pada mereka, sehingga bisa memimpin negara dengan jalan yang benar dan baik. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami hari ini, besok dan untuk selama-lamanya ya Tuhan. Berkati rumah-rumah tangga kami semua, segala persoalan kami ya Tuhan. Tolong Amen. Tuhan lepaskan sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan jalan yang dibenarkan oleh kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang terkasih, ulanglah dan terimalah berkat kemurahan rahmat anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, kecintaan dan kasih sayang dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai hari ini besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali.